Wilujeng Enjing. Selamat pagi siswa-siswi HFO Depok kelas 5. Kumaha kabarna? Adek, gimana kabarnya? Baik? Puji Gusti, puji Tuhan. Nah, masih ingat ya mengucapkan salam seperti itu dalam bahasa Sunda walaupun tidak di sekolah, tapi tetap semangat. Oke, belajar bahasa Sunda, belajar daerah kita. Ya, untuk hari ini kita juga mau belajar bahasa Sunda tentang pelajaran K7 bab terakhir untuk kelas 5. Ya, itu tentang istilah kadaharan, masih berkaitan dengan kadaharan tentang makanan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis makanan dan bahan utamanya. Nah, ini mau membahas tentang 2 minggu yang lalu kalian mendapat tugas yaitu mengerjakan 5 soal pertanyaan, kemudian jawabannya ada dalam wacana. Ya kan, wacananya itu ada di buku paket kita. Silahkan kalian boleh buka ya, kita pelajari bersama, kita bahas bersama, yaitu dari halaman 108. Nah, sekarang kita bahas nomor soalnya di halaman 110. Nomor 1. Naon anu dimaksud kadaharan tradisional teh? Nah, kadaharan khas itu disebut juga dengan kadaharan tradisional, ya. Sebelum pernah menjelaskan sama kalian tentang itu. Jadi kalau kita ditanya kadaharan khas, apa Miss artinya? Apa nama lainnya? Nama lainnya itu kadaharan tradisional. Nah, terus di sini ditanya, naon nu dimaksud? Apa yang dimaksud dengan kadaharan tradisional? Kita buka dalam buku paketnya halaman 108 tadi, yaitu kadaharan tradisional nyaeta kadaharan jeung inuman, makanan dan minuman anu biasa dikonsumsi ku masyarakat, yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di hiji wewengkon dalam satu wilayah atau daerah, ya, wilayah kalayan mibanda rasa anu khas dengan memiliki rasa yang khas anu bisa katarima ku masyarakat di eta wewengkon, yang bisa diterima oleh masyarakat di wilayah itu. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, tina naon bahan-bahan kadaharan anu utama di Jawa Barat? Nah, dari apa bahan-bahan makanan yang utama di Jawa Barat? Dari apa? Nah, itu dibilang dalam wacananya dibilang apa? Tina nuloba hasil tatanen. Apa itu tatanen? Pertanian, ya, dari hasil pertanian. Contohnya makanya sarupani buah-buahan, bebetian, dedaunan, itu dari hasil pertanian, ya kan? Jadi dari Jawa Barat itu bahan-bahan makanannya banyak dari hasil pertanian, gitu ya. Yang ketiga, yang C, bahan-bahan anu kumaha pikeun kadaharan tradisional teh. Bahan-bahan anu kumaha, bahan-bahan yang bagaimana yang bisa untuk bahan makanan tradisional itu? Jawabannya anu, ya, betul sekali, mengandung gizi cukup. Yang mengandung gizi cukup itu jenis-jenisnya, ya kan? Bahan-bahan yang mengandung gizi cukup itu. Kemudian yang D, naon wae bahan kadaharan hasil titanen? Apa saja bahan-bahan hasil pertanian itu? Nah, tadi mungkin sudah pernah disebutkan ya, dari buah-buahan, bebetian, dan daunan, malah aya wae mangrupa kekembangan. Ya, buah-buahan itu dari buah-buahan sama dengan bebetian, ya. Contohnya kalau buah-buahan itu buah-buah saja, kalau bebetian mungkin dari buah-buahan yang diolah, mungkin seperti rujak, ya, atau seperti itu, ya kan. Kemudian daun-daunan mungkin seperti
daun kemangi, ya kan, untuk lalap-lalapan. Tuh, daun pepaya yang berupa daun-daun yang bisa diolah, ya kan. Terus dari kembang-kembangan juga seperti kembang juga itu yang bisa dimasak seperti itu contohnya. Kemudian sato naon wae anu diingu pikeun bahan kadaharan. Sato apa? Ya, hewan apa saja yang bisa dipakai, digunakan untuk bahan kadaharan. Itu ayam, meri apa? Bebek, ya. Terus bebek itu kambing, ya kan? Terus ada lagi domba, sapi, ya kan? Terus di sini dalam buku paketnya ada munding itu kerbau, ya. Dan terakhirnya jeung sarupaning lauk anu dipiara di balong. Dan jenis-jenis lauk, ya, jenis-jenis lauk itu apa? Ikan, ya. Dan jenis-jenis ikan yang dipiara di kolam. Balong itu kolam, ya, seperti yang di kolam. Jadi nggak harus ikan itu berarti harus dari laut, Miss, mengambilnya. Tidak juga, bisa diolah dari kolam, ya. Mungkin kalau pernah ada yang memperhatikan di sekolah kita, ya, dulu yang masih ingat kalau masih berangkat ke sekolah pulang pergi sering pernah ngelewatin ada di samping sekolah kita yang menjual ikan, ya, dia buat kolamnya seperti itu di depan rumahnya. Itu di samping sekolah kita pernah ada, ya, atau mungkin mamanya pernah ada yang membeli, mampir ke situ sebelum pulang sekolah, mampir dulu ke situ beli ikan. Nah, itu pernah ada yang memperhatikan di sini jual ikan mas seperti itu, ya. Di situ ada ikan mujair juga seperti itu, ya. Nah, di situ dekat sekolah kita pernah ada, ya. Itu contoh-contohnya, ya. Jadi itu jawaban-jawaban 5 soal dari 2 minggu yang lalu. Itu pertanyaan-pertanyaannya dengan jawaban yang sudah diberikan, bisa kalian pelajari dan ingat, ya, dari buku paketnya. Dan sekarang kita akan membahasnya tentang istilah kadaharannya itu. Nah, istilah kadaharan itu apa? Istilah itu berkaitan dengan cara-cara memasaknya, cara-cara mengolahnya. Nah, di situ dalam buku paketnya ada di halaman 120 dan 121. Itu ada 10 cara mengolah. Yang pertama, cara mengolahnya hanya bentuk lalap. Satu, lalap. Lalap itu apa kemarin? Ya, seperti sayur-sayuran mentah, bisa pakai sambal, atau juga seperti bentuknya apa? Kalau contohnya minggu yang lalu jenis makanannya, ya, bersama mungkin karedok berarti bisa termasuk Miss lalap. Ya, karena pakai sambal kacang juga bisa seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, bebetian seperti tadi disebutkan, mungkin rujak, ya kan, ya, seperti itu. Terus dipais itu dipepes, artinya dipepes. Nah, siapa yang pernah atau yang suka makanan dipepes? Apa contohnya? Ya, pepes ikan, pepes tahu, itu ada, ya. Kemudian yang keempat itu dibubui itu artinya dimasak tapi menggunakan abu, seperti zaman-zaman dahulu. Mungkin pernah kalau melihat, ya, di gambar-gambar, mungkin di YouTube kalian pernah memperhatikan ada gambar itu tengah di pinggir-pinggirnya pakai batu-batu begitu, ya, tengahnya ada dipakai abu begitu, kemudian pakai tempat begitu di tengahnya, berarti di situ menggunakannya, dimasaknya dengan abu itu. Nah, kemudian itu contohnya untuk memasak singkong atau ubi. Nah, itu dibubui, ya. Kemudian berikutnya digarang itu artinya dipanaskan, ya. Digarang itu artinya dipanaskan. Apa contohnya? Ini kan disuguhkannya, cara mengolahkannya dengan dipanaskan. Apa yang kira-kira enak? Teh manis, ya, bisa menggunakan itu dengan cara dipanaskan. Kemudian yang berikutnya
Nyupan. Nyupan itu artinya mengukus. Mengukus. Nah, dengan cara mengukus, apa contohnya? Ya, nasi. Zaman sebelum kita sekarang sudah ada magicom ya. Sudah cara modern sudah pakai magicom gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin masih pakai panci di atas kompor, kemudian pancinya diisi air separuh, kemudian ada saringannya, kemudian berasnya ditaruh di atasnya di situ. Nah, itu caranya mengukus nasi. Nasi itu apa bahasa Sundanya? Sangu, ya. Terus sangu. Ya, berikutnya yaitu nyangrai. Nyangrai itu artinya menggoreng tanpa minyak. Wah, begitu ya. Wah, mana bisa Miss menggoreng tanpa minyak? Ada menggoreng tanpa minyak. Untuk contoh masakannya itu kelapa parut. Ya, mungkin kalau mamahnya pernah ada yang membuat makanan, ada untuk itu seperti diaduk-aduk tapi tidak memakai minyak. Begitu. Itu kelapa. Itu ya. Tuh, bisa nanti ditaburkan untuk bikin makanan seperti itu. Ya, kemudian yang ke-8, ngagoreng. Nah, kalau ngagoreng sudah sering mendengar ya dan sering mencoba, pasti banyak makanan yang tahu juga ya menggoreng. Ya, contohnya kita jenis makanan yang kemarin itu, contohnya ya ada yang gorengan batagor, ya kan. Kemudian yang selanjutnya ngulup. Ngulup itu apa? Merebus. Ya, merebus banyak-banyak ya makanan-makanan yang biasa direbus. Kalau rebus itu pakai air, nggak pakai saringan seperti kukus tadi, nggak langsung dengan air-airnya di situ masakan yang mau dimasak dicampur dalam airnya. Itu contohnya apa? Merebus endug, nah, merebus telur, ya kan, telur rebus. Ada terus untuk gado-gado, sayurannya juga direbus dulu kan. Nah, seperti itu, berarti ngulup helak sayurannya, nah, kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah lalawuh. Lalawuh itu makanan kecil atau snack ya, istilahnya kita yang sering mendengarnya snack gitu, yang sering kita dengarnya ya. Nah, ini disebutnya lalawuh kalau untuk dalam bahasa Sunda. Itu makanan kecil yang biasa dipakai untuk teman minum kopi. Nah, itu lalawuh. Berarti misalkan kalau minum kopi, di mana ini lalawuhna? Nah, makanannya ya kan bisa dalam berupa tahu goreng, cireng, ya kan, cireng pernah ya sering dengar ya, di kantin kita juga banyak tuh cireng. Misro juga ada, bisa combro. Nah, seperti itu teman-teman makan minum kopi.